Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok C2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pemeliharaan babi fase starter pada mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Iputu Sampurna, MSI. Baik, di sini ada anggota kelompok dari C2 dengan saya sendiri Kristianto Nistabilan Kardo dengan NIM akhir 009, kemudian ada Milda Yunita dengan NIM akhir 082, kemudian ada Nimade Indira Laksmi Gayatri dengan NIM akhir 085, kemudian ada Aji Maulana Rahman dengan NIM akhir 098, kemudian ada Nimade Rani Widyasari dengan NIM akhir 102, kemudian ada Ovel Allegra Putri dengan NIM akhir 109, kemudian ada Ibu Tu Raiwira Asmaranata dengan NIM akhir 130, kemudian ada Arin Raika Kania dengan NIM akhir 133, kemudian ada Niputu Eka Listiana Putri dengan NIM akhir 137, kemudian ada Adli Parlian Sirait dengan NIM akhir 152, kemudian ada Cukorde Gede Dharma De Susila dengan NIM akhir 156, kemudian ada Idewa Ayu Putu Mas Gangga Putri dengan NIM akhir 157. Kemudian ada bahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada babi fase starter, kemudian yang kedua ada manajemen pakan, yang ketiga ada pakan babi starter, yang keempat ada ransum starter, kemudian 5 manajemen kesehatan, dan yang keenam ada penyakit pencegahan dan pengobatan. Baik, di sini ada babi fase starter dengan saya sendiri Apri dengan NIM akhir 009. Di sini fase starter adalah atau lepas sapi, yaitu anak babi dengan bobot 5 sampai 10 kg atau dengan range umur 8 sampai 10 minggu. Setelah penyapian anak babi dipisahkan dalam kandang dengan suhu berkisar 27 sampai 28 derajat Celcius agar tidak terjadi stres. Selain suhu lingkungan kandang, pakan ternak babi untuk fase starter perlu diperhatikan sebab anak babi tidak lagi menyusui pada induk. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri kembali. Saya Nimade Indira Laksmi Gayatri dengan 3 digit NIM terakhir 085. Jadi pada slide kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai bagaimana manajemen pakan dari babi pada fase starter. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa salah satu tujuan utama dari pemeliharaan anak babi itu merupakan pertumbuhan yang maksimal. Nah, hal ini menyebabkan kita sebagai seorang peternak harus mampu memperkenalkan pakan kepada anak babi pada usia sedini mungkin. Nah, untuk pemberian pakan sejak dini ini juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika nanti produksi susu dari si induk tidak cukup atau mungkin kurang untuk pertumbuhan anak babi itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Untuk materi pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk itu waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cukurde Gede Dharma dan Anjaya Susila dengan 3 digit terakhir 156. Jadi di sini saya akan membahas terkait 3 konsep utama, 3 faktor utama yang mempengaruhi sediaan ransum anak babi. Yang pertama ada faktor pencernaan dari babi itu sendiri, faktor fisiologis pencernaan begitu. Jadi ini menentukan bentuk dan sifat dari bahan makanan babi itu sendiri. Jadi yang kedua ada kebutuhan nutrisi dari pakan. Jadi ini menentukan jenis dan jumlah dari bahan makanan. Yang terakhir, yang ketiga itu faktor umur dari babi. Jadi ini juga menentukan bagaimana bentuk dan jumlah makanan yang akan diberikan kepada anak babi. Nah, apa sih itu pakan starter? Nah, pembahasan itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Rani dan Ovel, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Nimade Rani Widyasari dengan NIM 2209 511102. Di sini saya akan membahas materi tentang pakan babi starter.
pakan merupakan salah satu faktor penting dalam usaha ternak babi. Pakan untuk ternak babi umumnya merupakan campuran dari berbagai macam bahan makanan yang diberikan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan peternak dalam pemberian pakan atau ransum itu ada dua. Yang pertama itu adalah kandungan zat makanan, di mana semua bahan makanan yang diperlukan oleh babi terutama itu terdiri dari 6 unsur. Yang pertama itu adalah karbohidrat, serat kasar, lemak, protein, vitamin-vitamin, mineral, dan juga air. Yang kedua itu adalah penyusun ransum. Kandungan zat makanan dalam ransum itu diperhitungkan berdasarkan beberapa faktor, yaitu yang pertama ada tujuan peternak itu sendiri, misalnya sebagai babi fattening ataupun bibit. Yang kedua itu ada fase hidup babi, starter, grower, finisher, dan berat babi. Yang ketiga itu ada pedoman yang telah ada seperti zat-zat makanan yang diperlukan dan pertimbangan ekonomisnya, serta bahan yang tersedia pada sepanjang tahun. Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka dapat disusun berbagai macam ransum sesuai dengan kebutuhan babi dan juga tujuan dari peternak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ovela Allegra Putri dengan NIM akhir 109. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pakan babi starter. Jadi, untuk memperoleh tingkat produksi yang tertinggi sesuai dengan potensi genetik dari ternak, ternak itu membutuhkan nutrisi yang baik dan juga seimbang. Nah, selain itu ada faktor yang mempengaruhi ternak dalam mengkonsumsi ransum. Yang pertama ada cara pemberian pakan, yang kedua ada aroma pakan, ketiga ada kondisi lingkungan, keempat suhu kandang, kelima ketersediaan air minum, dan juga yang terakhir adalah kesehatan dari ternak itu sendiri. Om Swastiastu, saya Arina Rekakania dengan 3 digit NIM akhir 133, izin kembali melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu ransum starter. Pada fase atau periode ini, mereka harus mendapatkan ransum starter, yaitu ransum yang terdiri dari pertama, yaitu komposisi bahan makanan yang mudah dihisap oleh anak babi dan mudah pula dicerna atau creep feeder. Yang kedua yaitu, kandungan serat kasarnya itu rendah, misalnya seperti jagung giling halus. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Rewiras Maranatha dengan NIM akhir 130. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari ransum starter. Yang ketiga yaitu ada serat kasarnya 3%, yang keempat memiliki kandungan protein 20-22%. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Rewiras Maranatha dengan NIM akhir 130. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kandang. Yang diperlukan pada kandang anak babi sendiri yaitu ada lampu atau pemanas agar suhu udara pada kandang terjaga dan anak babi tidak kedinginan. Yang kedua ada dot minum atau nipple agar anak babi sendiri lebih mudah untuk minum air. Yang ketiga tirai plastik agar suhu terjaga. Yang keempat ada kebersihan kandang agar anak babi tidak mudah terkena penyakit. Yang kelima ada sirkulasi udara agar udara bersih dan tidak pengap. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Layar dan waktu dipersilakan. Baik, selanjutnya ada manajemen kesehatan. Perhatikan anakan saat kritis pada umur minggu pertama dan minggu kedua. Hilangnya antibodi dari induk, karena itu peternak harus waspada dan memberikan pertolongan bila penyakit datang dan menyerang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ada pemberian pakan yang cukup pada segala tahap umur. Lalu yang kedua, menghilangkan stres dengan cara menjaga sistem perkandangan yang baik dan penyemprotan air yang baik. Lalu yang ketiga, pemisahan ternak yang terjangkit penyakit. Lalu yang keempat, memusnahkan benda yang terkena kontak dan mengosongkan kandang.
Terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri kembali. Saya Melda Yudita dengan 3 digit NIM terakhir 082. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan manajemen kesehatan babi dengan penerapan program pencegahan penyakit yang mengacu pada tindakan medis veteriner. Yang pertama ada biosecurity, yaitu segala tindakan untuk mencegah masuknya agen penyakit ke dalam tubuh babi. Contohnya dengan mendisinfeksi kandang, membersihkan kandang, dan pembasmian vektor seperti kecoa, nyamuk, lalat, tikus, dan lain-lain. Yang kedua ada vaksinasi, yaitu tindakan menyiapkan zat kebal dalam tubuh babi terhadap penyakit tertentu. Yang ketiga ada medikasi, yaitu melakukan tindakan membunuh agen penyakit yang terlanjur menginfeksi babi. Namun secara fisik babi tersebut masih sehat. Medikasi dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik, vitamin, dan obat-obatan lainnya. Nah, beberapa penyakit yang bisa menginfeksi babi akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Adri, saya persilahkan. Om Swastiastu, perkenalkan sebelumnya nama saya Adli Konsraya dengan NIM terakhir 152. Di sini masuk ke bagian penyakit. Yang pertama ada diare atau skors, itu disebabkan oleh gangguan pencernaan, di mana penyebab awal penyakit itu meningkatnya asam lambung karena dia itu berhenti mendapatkan air susu induk. Kedua ada ascaridiasis, itu disebabkan oleh cacing yang banyak menyerang babi muda dan juga banyak menimbulkan kematian. Yang ketiga itu kudis atau skabies. Ini kudis ini disebabkan oleh kutu, itu mudah terjangkit dan menular pada babi muda atau babi yang kekurangan dari zat makanan. Yang keempat dan terakhir itu Hock cholera, itu disebabkan oleh pestivirus, ditandai dengan demam tinggi, kejang, pendarahan di permukaan kulit, dan juga serta nafsu makan yang menurun. Perkenalkan kembali, saya Niputeka Listiana Putri dengan NIM akhir yaitu 137. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan yang akan diberikan jika babi terkena suatu penyakit, salah satu contohnya yaitu diare. Biasanya pada makanan akan diberikan TM yaitu dengan dosis 5 sampai dengan 10 gram per 100 kg ransum yang akan diberikan. Atau biasanya diberikan aureomycin, di mana pemberian obat ini biasanya secara injeksi, yang dimana bentuk obat ini yaitu berbentuk sulfur powder yang biasanya dicampurkan pada minuman atau air minum dari babi tersebut. Yang selanjutnya, aureomycin ini bertahan selama 15 hari dengan dosis yang sudah disesuaikan dengan petunjuk obat. Yang terakhir yaitu biasanya diberikan antibiotik, yaitu contohnya pentisep, penisilin, dan juga tetramycin. Untuk penyakit ascaridiasis, biasanya pengobatan yaitu dengan cara piperazine yang dimana dicampurkan pada larutan air. Dosis untuk obat ini tergantung dari berat badan babi tersebut. Selanjutnya itu pengobatan penyakit kudis. Pengobatan dengan skabizik ini biasanya dilumaskan pada bagian kulit dan dapat diulangi sampai dengan keadaan sembuh. Dosis yang diberikan biasanya 10 cc skabisik dan dicampurkan dengan 1 liter air dan ditunggu selama 30 hari. Untuk pengobatan selanjutnya yang dapat diberikan yaitu dengan Wormectin dan diberikan secara diinjeksi atau disuntikan secara subkutan pada bagian bawah kulit. Biasanya dosisnya yaitu 0,5 cc per 10 kg berat babi tersebut. Jika babi terkena penyakit Hock cholera, biasanya diberikan vaksinasi dengan serum anti kolera pada babi atau Rovac Hock cholera. Biasanya pemberian vaksinasi ini yaitu sesudah babi berumur 6 minggu dan dapat diulangi setahun sekali. Babi-babi yang indukan biasanya diberikan dalam waktu 3 minggu yaitu sebelum melakukan perkawinan. Sedangkan untuk pejantan biasanya diberikan waktu yaitu sewaktu-waktu atau berkala. Baik, perkenalkan nama saya Aji Maulana Rahman dengan NIM 22095111098. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara pencegahan penyakit pada babi. Salah satu caranya itu dengan memperhatikan kualitas pakan dan air minum. Jadi pakan ini tuh kita harus memilih dan juga menjaga kualitas pakan itu, dia itu masih segar, tidak berubah warna, rasa, dan juga fisiknya. Dan juga jadi babi ini tuh juga memiliki kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi setiap harinya. Jadi perlu dilakukan pemilihan kualitas pakan yang baik dan juga pemberian pakan yang tepat. Apabila pemberian pakan
ini tidak tepat, itu bisa menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan babi tersebut. Begitu juga dengan air minum. Air minumnya itu harus segar dan juga tidak terkontaminasi dengan zat-zat lainnya. Selanjutnya melakukan vaksinasi. Jadi vaksinasi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan imunitas dari babi tersebut terhadap suatu penyakit. Selanjutnya menjaga kebersihan kandang dan melakukan desinfeksi pada kandang dan peralatan. Jadi beberapa penyakit itu dapat juga disebabkan karena kondisi lingkungan kandangnya itu yang kotor atau tidak bersih. Jadi perlu dilakukan pembersihan kandang beberapa kali sehari. Jadi harus tetap dikontrol kebersihan kandangnya untuk mencegah gangguan seperti penyakit kulit dan juga sistem pencernaan. Dan juga perlu dilakukan desinfeksi pada kandang dan peralatan sebaiknya itu pada 6 bulan sekali. Selanjutnya, memperhatikan kondisi babi dan memisahkan yang memiliki gejala penyakit. Jadi kita tuh harus perlu secara rutin untuk mengecek bagaimana kondisi babi-babi tersebut, apakah ada yang menunjukkan gejala penyakit atau tidak. Dan apabila ada yang menunjukkan gejala penyakit, sebaiknya langsung dipisahkan atau diisolasi pada kandang isolasi untuk mencegah adanya penyakit menular yang bisa menularkan kepada babi-babi yang lainnya. Baik, sekian dari saya. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulannya, babi starter adalah anak babi yang berumur dengan range 8-10 minggu. Babi fase starter memerlukan ransum yang mudah dicerna dengan kandungan serat kasang rendah 3% dan protein 20-22%. Pada fase starter, babi umumnya akan terjangkit penyakit diare, Ascaridiasis, skabies, hingga kolera. Maka dari itu, untuk menunjang kesehatan babi starter, peran antibiotik, kualitas pakan, vaksinasi, sirkulasi, dan sanitasi kandang harus diperhatikan dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok C2. Kami mohon maaf kalau ada kelebihan kata atau kurang. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok C2. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.